Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, kelas B semester 6 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan membacakan jawaban dari beberapa soal dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Soal pertama yaitu Hukum Administrasi Negara menurut para ahli, diantaranya pertama menurut Prajudi Atmo Sudirjo. Prajudi Atmo Sudirjo mengemukakan ada 3 arti daripada administrasi negara, yaitu 1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau sebagai institusi politik. Kedua, sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani atau sebagai kegiatan pemerintah operasional. Dan yang ketiga yaitu sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Kedua, menurut E. Utrecht. E. Utrecht mengemukakan bahwa hukum administrasi negara atau hukum pemerintahan adalah hukum yang menguji hubungan istimewa yang bila diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka secara khusus. Ketiga, menurut Dimok. Menurut M.E. Dimok dan G.O. Dimok, hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Yang keempat, menurut Oppenheim. Oppenheim mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Yang kelima, menurut J.H.P. Belfroid. J.H.P. Belfroid mengatakan bahwa hukum administrasi negara adalah seluruh aturan yang mengatur bagaimana alat dan badan pemerintahan hendak memenuhi tugasnya. Keenam, menurut Bahsan Mustafa. Bahsan Mustafa mengemukakan bahwa hukum administrasi negara adalah suatu gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat, disertakan tugas dalam melakukan sebagian pekerjaan pemerintahan dalam arti luas yang tidak diserahkan pada badan-badan pembuat undang-undang dan badan kehakiman. Soal yang kedua yaitu pengertian asas legalitas atau legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Asas ini tidak boleh berlaku surut, artinya tidak boleh mempidanakan seseorang apabila perbuatannya belum ada aturannya. Soal yang ketiga yaitu pengertian asas diskresi. Asas diskresi atau freie ermessen dalam hukum administrasi negara adalah kebebasan atau keleluasaan bertindak administrasi negara yang dimungkinkan oleh hukum untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak yang aturannya belum ada dan tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Soal yang keempat yaitu jelaskan hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang struktur organisasi dan badan-badan negara. Sedangkan hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tentang kewenangan badan-badan negara secara praktis. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki kekhususan masing-masing, tetapi tetap saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Itulah tadi jawaban dari beberapa soal mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.